Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rizka Aisyana Abdillah dari Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang analisis perkembangan sistem informasi pada instansi negara di Kantor Dinas Pekerjaan Umum di Pekanbaru. Baik, berikutnya daftar isi. Daftar isi terbagi menjadi 3 bab. Yang pertama, bab 1 latar belakang rumusan masalah, bab 2 tinjauan pustaka, penelitian dan terdahulu, bab 3 ada metodologi penelitian, langkah-langkah penelitian, metodologi penelitian dan penutup. Bab 1 latar belakang tentang PU, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Ini terletak di Jalan SM Amin, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 PRT M/2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarai urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, dan Perumahan Rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud di atas. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarai fungsi perkembangan pesat teknologi informasi yang dipercepat dengan kehadiran internet, telah mendorong berbagai bidang kehidupan untuk memanfaatkan teknologi. Ini seperti mungkin pemanfaatan internet dalam aspek-aspek pemerintah, mendorong wujudnya e-government yang diharap dapat membawa manfaat dalam memberdayakan masyarakat melalui pentingnya akses dan informasi, meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat dan memperbaiki pergolongan pemerintah yang lebih efisien dan transparan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk, atau barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Bagaimana pengolahan aset tetap pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. 2. Bagaimanakah implementasi pengolahan aset tetap pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. 3. Apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi pengolahan aset tetap pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Pekanbaru. Bab 2 tinjauan pustaka. Pengertian teori. Kerangkai teori merupakan landasan berpikir untuk melaksanakan penelitian dan teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, non-konstruksi, definisi, dan proporsi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistem
cara merumuskan hubungan antara konsep. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengolahan informasi serta memaksimal penyampaian informasi dari penyelenggaraan kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, cerita disajikan secara manual ataupun elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, salah satu hak konstitusional warga negara adalah mendapatkan pelayanan publik dari negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tahap-tahap penelitian, analisis data, lakukan analisis data sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya. Gunakan alat analisis yang sesuai dengan jenis data yang Anda miliki. Berikutnya ada interpretasi hasil. Interpretasi hasil, terjemah hasil analisis ke dalam temuan yang dapat dimengerti oleh pihak dinas PU, identifikasi implikasi dari temuan tersebut terhadap kebijakan atau tindakan di dalam organisasi, dan penyesuaian laporan. Laporan sajikan hasil penelitian dalam bentuk laporan yang lengkap. Laporan harus mencukupi semua tahap penelitian, termasuk permasalahan yang diidentifikasi, metode penelitian, temuan, dan rekomendasi. Berikutnya ada studi pendahuluan. Studi pendahuluan dapat kita lakukan studi pendahuluan untuk memahami konsep kerja dinas Kota Pekanbaru, tujuan, permasalahan yang dihadapi, peluang kebijakan, regulasi, dan dokumentasi terkait. Mungkin di sini banyak tahap-tahap penelitian seperti identifikasi masalah atau kebutuhan, presentasi hasil, implementasi, rekomendasi, evaluasi dampak, penetapan tujuan penelitian, penentuan metode penelitian. Dan selanjutnya ada data yang digunakan, data internal dinas PU, data eksternal, teknologi dan sistem informasi, data survei, legislasi dan peraturan. Dan ada juga analisis dokumen dan arsip. Mungkin di sini banyak data yang digunakan, mungkin bisa saya jelasin cuma satu atau dua, apa itu data internal dinas PU dan data survei atau analisis dokumen dan arsip. Setelah data internal dinas PU dan dokumen resmi, misalnya rencana kerja, kebijakan, prosedur operasional standar atau SOP, dan dokumen-dokumen internal lainnya. Data kinerja, data mengenali proyek-proyek yang sedang berjalan atau telah selesai. Analisis dokumen dan arsip. Analisis kantor, informasi dari kontrak proyek, persyaratan teknisi dan persyaratan kontraktor lainnya. Laporan tahunan, data dan informasi yang terdapat dalam
laporan tahunan atau dokumentasi resmi lainnya. Mungkin itu yang bisa saya tentang data yang digunakan. Ada 4 metode yang digunakan, yaitu 1. Analisis pertemuan, dan konsultasi dan wawancara. Mempelajari suatu atau beberapa proyek atau kasus spesifik dalam Dinas PU Pekanbaru. Metode ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang permasalahan dari solusi yang dihadapi. Wawancara dengan pegawai Dinas PU, manajer proyek atau pihak terkait lainnya untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang masalah dan solusi yang terkait. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf.